Long Hao Chen bersama dengan Hao Yue menyerang Liu Yu bersama Panther Salju Shadow-nya. Dia tidak lebih dari sekedar summoner. Dalam hal kekuatan, Panther Shadow terlihat sangat kecil. Dia terlihat seperti hanya pecundang. Liu Yu tidak kurang terkejut daripada Yang Wensu di sisi para penonton. Dalam kapasitasnya sebagai summoner, pada langkah panggilan yang sama dengannya, seharusnya tidak ada yang lebih familiar darinya berkaitan dengan bintang ajaib. Namun, dia tidak mengenali Gunung Long Hao Chen ini. Pada akhirnya, apa makhluk ajaib yang memiliki tiga kepala dan tampak agak mirip dengan naga bumi ini? Secara khusus, karena masing-masing dari tiga kepala Hao Yue memancarkan cahaya berwarna yang berbeda-beda, dia bahkan tampak lebih terkejut. Tiga atribut magis bertentangan satu sama yang lainnya, tetapi Hao Yue ini memiliki tiga dari mereka. Sepertinya tidak ada atribut yang dapat menahannya sepenuhnya. Kecepatan Snow Shadow Panther benar-benar menakjubkan. Saat mengisi dengan semua kekuatannya, itu tampak seperti sambaran petir berwarna putih, bergerak ke samping dengan kekuatan. Liu Yu terus bernyanyi dan dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara itu, dari satu tempat yang tidak diketahui, ia mengeluarkan sebuah kalung. Itu berwarna perak dengan permata merah muda seukuran telur burung yang tertanam di dadanya. Warna kalung ini lebih cocok untuk perempuan. Jadi, memang terlihat aneh melihat seorang pemuda seperti Liu Yu memakainya. Namun, dia sudah tidak mempunyai pilihan lain. Tidak peduli apakah itu dari Long Hao Chen yang menyimpan kekuatan atau dari Hao Yu dengan cahaya tiga warna yang menyinari dia. Dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kecepatan Hao Yu jelas tidak di level Snow Shadow Panther, tetapi dia sangat cerdas. Tanpa benar-benar ingin menyusul, dia hanya mengikutinya dari jauh dan tidak mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan sihir. Stadion Kenek memiliki total panjang 300 meter dan tidak peduli bagaimana dia menekan Snow Shadow Panther, kedua sisi berjarak 100 meter dari awal hingga akhir. Jarak seperti ini membuat mustahil Sir Hao Yu untuk mencapai level di level kultivasi saat ini. Nyanyian Liu Yu tidak berhenti pada awal hingga akhir, menggema dengan keras ke seluruh stadion. Permata merah muda di kalungnya mulai memancarkan cahaya redup, menyatu bersama dengan cahaya yang keluar dari tongkat putihnya. Satu simbol demi satu mulai muncul di sekitar Liu Yu, membentuk pola mistik. Storing power Long Hao Chen tidak berhenti sedikit pun. Setelah energi spiritualitasnya menjadi cair, kecepatan power penyimpanannya telah menurun sampai batas tertentu, tapi di bawah pengaruh kultivasi storing power, peningkatannya menjadi sangat pesat. Sosok percepatannya telah berubah menjadi emas, dan bahkan armor roholi benar-benar dicuci dengan emas. Aura suci yang tidak tertandingi tak henti-hentinya bangkit dari tubuhnya, membiarkan keluarnya tekanan yang secara bertahap meningkat dalam kekuasaannya. Setelah melumpuhkan stadion 3 kali dengan kecepatan penuh, kekuatan semburan salju Snow Leopard secara bertahap diturunkan dan kecepatannya menjadi sangat lambat. Dan pada saat ini mantra Liu Yu terus saja mulai mencapai akhir. Jelas berputar di sekitar tubuhnya adalah total 36 simbol mistis. Semuanya berwarna merah muda dan tampak seperti tirai berwarna merah muda yang menutupi dirinya dari dalam. Sebuah perasaan yang menakutkan dan buas meletus dari udara dari simbol-simbol mistis yang aneh ini. Kekuatan mengerikan dan tirani yang menekan seluruh stadion menyebabkan perlindungan di sekitarnya menjadi bergidik. Di panggung utama, banyak master yang saling berhadapan dengan shock dan berkata, apakah semua anak muda saat ini begitu kuat? Apa ini?
Hewan buas ini adalah varietas kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka jauh lebih kuat daripada makhluk panggilan yang normal. Hewan buas terlemah setidaknya langkah ketujuh. Berapa jelek mereka hanya bisa muncul di tempat-tempat khusus atau di pegunungan yang dalam. 36 simbol merah muda yang bangkit dan menyebar membentuk cincin merah muda raksasa perlahan menghilang di udara. Namun setelah hilangnya simbol-simbol itu, cincin merah naik di atas kepala Liao Yu. Pada saat yang sama, Hou Yue tiba-tiba berdiri. Dalam pertarungan sebelumnya, Hou Yu menampilkan kecepatan normal ke binatang buas ke-6, tapi tiba-tiba cahaya hijau yang kuat meletus di tubuhnya, dan bahkan tubuhnya yang besar perlahan-lahan melayang. Sementara itu cahaya hijau intens keluar dari punggungnya, mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang menakjubkan menuju Liao Yu. Little Green bukan satu-satunya yang bertindak. Seberkas cahaya merah melambung ke langit, dan cincin cahaya merah muda memudar dan turun dari langit mendarat di Long Hao Chen dan mewarnai seluruh tubuhnya dengan Gloomis Owls. Ini adalah Brilliant Fire Dance, mantra dukungan tipe api dari langkah kelima. Bang! Sebuah nyala warna emas kemerahan terkonsentrasi tiba-tiba meledak. Long Hao Chen yang duduk di belakang Hou Yue menyerupai dewa perang yang brilian. Kemampuan Little Light tidak tampak menyilaukan seperti kemampuan Little Fire dan Little Green, tapi dari kepalanya 3 lingkaran emas meletus. Power Halo, Brilliant Halo, Fight Halo. Di antara mereka, Brilliant Halo adalah kemampuan yang paling Long Hao Chen tidak bisa gunakan. Halo ini memiliki kekuatan untuk meningkatkan aktivitas tingkat atribut cahaya seseorang dengan 20% dan juga memiliki kemampuan untuk menekan esensi unsur ringan. Liao Yu bukan satu-satunya yang meriakan mereka. 3 kepala Hou Yu sudah menyiapkan mantra mereka, hanya menunggu saat itu sebelum meledak. Sedikit cahaya, sedikit api hijau kecil mengeluarkan 6 teriakan dalam sekejap. 4 kemampuan pendukung dan 2 kemampuan peningkatan kecepatan hampir seketika meningkatkan kemampuan tempur Long Hao Chen ke puncaknya. Kulit Liao Yu berubah sedikit. Terlepas dari kenyataan bahwa summoner hanya bisa menggunakan satu serangan, dia memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Long Hao Chen. Namun pada saat sihir pemanggilan ini selesai, di bawah pengaruh kekuatan buas, kecepatan Snow Shadow Pattern sangat menurun, ditambah Snow Shadow Pattern awalnya sudah tidak kuat. Setelah sedikit usaha, kecepatannya sudah lebih lambat dari Hou Yu. Faktor yang paling penting adalah sihir pemanggil yang diperlukan untuk mewakili waktu tidak nafas untuk penyelesaiannya. Tapi saat ini Hou Yu sudah menggunakan teknik elemen angin. Bersamaan dengan pilar angin melemparkan tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Hou Yu pindah, itu sebenarnya bukan karena perintah dari Long Hao Chen, tapi oleh pengendalian dirinya. Bahkan Long Hao Chen tidak tahu dan harus menyesuaikan ramalannya sesuai menurut persepsi Long Hao Chen. Ia hanya memiliki metode yang jelas beberapa saat kemudian. Setelah 2 napas, Hou Yu sudah membawa Long Hao Chen 100 meter ke depan. Pada saat ini Liao Yu hanya mampu mendesak Snow Shadow Panther untuk berlari dengan cepat berujung pada saat-saat terakhir. Pada saat itu cahaya putih yang terlihat samar melewati di bawah dada Long Hao Chen dan melonjak keluar. Mengambang di depannya adalah tunggu kecil berkaki 3. Saat cahaya putih lembut menyelumuti tubuh Snow Shadow Panther, kemudian secara tidak sadar Snow Shadow Panther yang ganas itu memutar kepalanya ke arah Long Hao Chen, dan segera perasaan debu yang kuat menariknya membuat tubuhnya tidak stabil dan hampir jatuh ke lantai. Emas warna yang indah muncul seperti pilar yang menakjubkan yang membentang dari langit. Pada saat pedang suci roh, pancaran api cahaya yang berkilau berpadu untuk membentuk bilah cahaya yang terang.
Pedang emas panjang 3 meter membentang di langit, membawa serta distorsi emas beraurat. Itu membelah udara, membuat kemurnian yang berbeda dari sinar matahari dan nyala api yang meninggalkan jejak yang mempesona di langit. Lightning Storm. Itu Lightning Storm yang sebenarnya mampu memiliki substansi fisik, mengendalikan pengaruh storing power dan dukungan Houyu. Long Hao Chen telah menghasilkan serangan terkuat yang pernah dia gunakan sejak dia lahir. Serangan ini sangat tajam, sampai-sampai itu bukan sesuatu yang bahkan para ahli dari langkah ke-6 akan berani langsung memblokir. Itu pada dasarnya adalah serangan di mana Long Hao Chen telah memadatkan hampir semua energi spiritualitasnya. Ini menghasilkan ledakan, sebuah kompresi energi secara menyeluruh. Dalam beberapa saat, bilah cahaya keemasan telah menembus kabut merah jambu, dan kabut yang berdiak tidak berujung tiba-tiba membeku. Segera setelah itu aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari dalam kabut. Long Hao Chen hampir bisa mendengar teriakan burung samar. Meskipun itu hanya tampak tak terlihat, pada saat itu tidak peduli apakah dia atau Houyu, keduanya merasa seperti mereka telah disambar petir. Sebuah tekanan yang besar diperkuat dengan niat marah yang tebal terlintas. Sebenarnya apa yang baru saja dia coba panggil? Pertanyaan ini segera muncul di hati Long Hao Chen. Terlepas dari kenyataan bahwa ia telah menggunakan mengganggu pemanggilan lawan, kedua pikirannya tidak santai sama sekali. Long Hao Chen samar-samar merasakan bahwa dia terlalu ceroboh. Meskipun metode pertarungannya sederhana dan langsung, dia telah meremehkan lawannya. Jika dia benar-benar membiarkan series summoning ini selesai, mungkin dia sudah dikalahkan. Mata Liao Yu dipenuhi dengan keenggangan, tapi wajah pucatnya yang mematikan telah mengkhianati keadaan saat ini. Storing power Long Hao Chen telah menghabiskan semua kekuatannya. Tapi bagaimana mungkin Liao Yu tidak menghabiskan semua usahanya dengan sihir pemanggilan itu saja? Seandainya dia tidak tahu memaksakan diri dan memiliki medium di dadanya, dia pasti tidak akan menyelesaikan sihir seperti ini. Selanjutnya, sejauh mana ia telah melaksanakan diri? Setelah dengan penggunaan Long Hao Chen dari pengorbanannya, berdasarkan kekuatan fisik tubuhnya serta kemampuan pemilihan alami, dia tidak akan dapat sepenuhnya pulih, kecuali dia memiliki setidaknya 10 hari istirahat. Dengan kata lain, bahwa jika dia menang atas Long Hao Chen dalam pertarungan ini, itu akan sangat sulit untuk bersaing di pertandingan terakhir. Liao Yu telah membuat keputusan ini karena persepsi yang tajam. Apa Long Hao Chen tidak tahu adalah lawan ini sebenarnya dia sedikit mirip dengannya, sehubungan dengan kapasitas mental bawaan yang secara khusus. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan mampu menembus langkah kelima dari pekerjaan yang paling sulit untuk dilatih di dalam 6 kuil besar summoner pada usia puluhan tahun. Ketika Long Hao Chen memanggil Houyu, Liao Yu sangat merasakan perbedaan antara dia dan lawannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat memanggil powering Long Hao Chen. Juga tidak ada binatang ajaib yang bisa dia kuasai mengalahkan Houyu. Dengan demikian, ia hanya bisa mengambil risiko dan berharap bisa memasuki keempat besar. Sayangnya, dia akhirnya kalah. Meskipun cara kehilangan ini sama sekali tidak sengsara, adakah hal yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Apalagi bertujuan untuk menang. Radiant World, opsi pemulihan energi spiritual. Long Hao Chen menerima dukungan dari Little Lake. Kekuatan spiritualitasnya yang hampir habis secara bertahap mulai pulih. Dan tanpa pemberitahuannya, Houyu segera menyerang lawan. The Snow Shadow Leopard masih ingin melawan, tetapi langsung ditindas oleh api sengit Little Fire. Little Green juga menggigit lehernya tanpa menunggu. Melihat Long Hao Chen, Liao Yu yang runtuh menghela napas. Aku tersesat. Long Hao Chen bertanya, saya ingin tahu, binatang ajaib apa yang Anda coba hubungi?
untuk memiliki kekuatan seperti ini. Liao Yu tidak menyembunyikan fakta, karena meskipun dia tidak senang dengan kehilangannya, dia benar-benar menyetujui kemampuan Long Hao Chen. Garis miring terakhir tidak hanya melibatkan ketepatan waktu. Jika serangannya ini tidak cukup kuat, itu tidak mungkin untuk memecahkan awan pemanggilan. Ini burung vermilion. Burung vermilion liar, binatang mitologi jenis ponik yang langka dari tingkat ke-10. Meskipun aku hanya bisa memanggilnya untuk menyerang sekali, kekuatan serangan ini dapat membandingkan dengan monster ajaib dengan langkah ke-8, yang berarti serangannya dapat menyaingi orang-orang dari pemanggilan tingkat ke-7. Jika pemanggilannya berhasil, situasinya akan berbalik dan saya takut pemenangnya adalah saya. Hati Long Hao Chen bergetar. Diam-diam berpikir, mampu memajukan sejauh ini adalah di dalam kompetisi memang tidak begitu sederhana. Jika dia membiarkan Liao Yu menyelesaikan pemanggilannya, bukan hanya dia akan kalah, tapi mungkin juga berakhir dengan luka yang berat. Serangan dari gunung binatang dari langkah ke-8 dapat setelah semua tidak mungkin diblokir dengan mudah. Pemenangnya adalah Long Hao Chen. Dalam waktu yang dihabiskan berbicara, Shadow Leopard sudah merosot di tanah. Kepalanya digigit oleh Green kecil. Bagaimana bisa binatang ajaib dari langkah ke-4 memiliki kesempatan melawan binatang ajaib langkah ke-6? Long Hao Chen melompat turun dan berpegangan pada Liao Yu yang goyah, yang tidak dapat sepenuhnya mendukung berat badannya sendiri. Sepertinya strategi pertempuran yang saya pilih adalah masalahnya. Seharusnya aku tidak menyerangmu dengan menyimpan kekuatan. Liao Yu dengan tenang berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda memiliki kompor spiritual Saint, dan jika saya tidak salah menebak, kompor Anda sudah berevolusi sekali. Ketika saatnya tiba, saya sangat berharap bahwa kami dapat dipertemukan di tim berburu iblis yang sama. Long Hao Chen tertawa kecil. Dia mengatakan, saya juga berharap begitu. Tidak diragukan lagi, Liao Yu adalah pilihan pertama dari Cool Spiritual dalam kompetisi seleksi Demon Hound Squad. Mampu ditempatkan di tim yang sama dengan dia secara alami akan menjadi hal yang sangat baik. Berpikir tentang ini, dia tidak bisa membantu, tetapi berpikir tentang Cheng Ying-er yang masih membuatnya tidak yakin. Dibandingkan dengan gadis-gadis dengan summoning yang juga tidak terduga, Liao Yu jelas lebih luar biasa. Anggota staf dengan cepat memasuki area pertempuran, mendukung Liao Yu di lengan dan membimbing dia keluar. Tentu saja ada orang-orang dari Quill Priest untuk menyembuhkannya. Setelah mengirim Hao Yu kembali, Long Hao Chen menuju ke Lou dengan langkah besar. Kedua kepala tangan mengepal erat. Setelah memasuki 4 besar, dia berharap di 1 langkah atau 3 langkah teratas hanya ada 2 pertandingan tersisa sebelum mencapai peringkat pertama. Para peserta yang beruntung dipilih untuk pertandingan kedua adalah orang-orang dari Cool Assassin dan Duel Prajurit. Tetapi undian tidak akan menandakan pertarungan yang mudah. Sebaliknya, itu adalah pertarungan yang paling mematikan dari pertandingan estimasi sejauh ini. Setelah melewati langkah kelima, kontestan dari Cool Prajurit lebih kuat dari lawannya. Sebagai perbandingan, kualifikasi dari Cool Pembunuh berada di puncak langkah keempat. Ada kesenjangan kualitatif di antara mereka berdua. Tapi baginya untuk dapat lolos ke posisi 8 besar, si pembunuh pasti juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Selain itu, ia memiliki 3 teknik rahasia. Dengan mengandalkan pilar yang bangkit dari medan perang, ia menggabungkan menjadi pertempuran yang sulit. Seluruh durasi pertandingan sekian setelah sejam. Pada akhirnya si pembunuh menggandakan kekuatan tekadnya yang mengejutkan. Menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan, dalam sekejap pedang berat lawan ini mengeris ke dalam tubuhnya berlikan. Dia menyerang baik dan menusuk besi di tenggorokannya. Satu tebasan untuk menutupi tenggorokan.
Tentu saja dia tidak benar-benar membunuh lawan, tapi dengan luka berat dia memenangkan pertempuran. Jika seseorang meringkas rahasia kemenangan pertempuran, maka dua kata, kehendak belaka, adalah kata-kata paling akurat yang mungkin untuk menggambarkannya. Ditekan dari awal, tetapi pada saat-saat terakhir, hitungan attack untuk mendapatkan kemenangan dalam satu serangan. Yang lemah mengalahkan yang kuat, memperoleh kemenangan melawan lawan dari langkah kelima dan terlempar ke 4 besar. Di peron, Ying Xuefei mengangguk pada dirinya sendiri. Dia memutuskan bahwa setelah kompetisi ini dia akan melatih pembunuhan dia untuk dengan benar. Pertandingan ketiga berikut adalah kompetisi antar sesama ksatria. Saat Yang Wenzo berdiri dari balik arah ke medan perang, dia dengan sengaja melihat Long Hao Chen. Sampai sekarang, wajahnya benar-benar tenang. Sebelum munculnya Long Hao Chen, dia selalu dianggap sebagai yang paling berbakat dari generasi muda. Bakat ini bukan hanya tentang kekuatannya, tapi juga tentang sikapnya. Kekuatan Long Hao Chen dan Cai Er telah benar-benar membangkitkan semangat juang Yang Wenzo. Jika tidak peduli siapa lawan berikutnya dalam 4 besar, dia pasti akan mengerahkan semua kekuatannya. Lawan Yang Wenzo seorang ksatria berprofil rendah dengan wajah rata-rata, tidak memiliki ciri-ciri luar biasa, tetapi sebaliknya sangat tenang. Dia tampak sedikit lebih tua dari Yang Wenzo. Yang Wenzo dari ksatria akan menghadapi Dan Yi dari kuil ksatria. Kedua belah pihak bersiaplah. Pertarungan dimulai sekarang. Pada saat pendahuluan kuil ksatria, Long Hao Chen dikalahkan oleh Yang Wenzo. Dan karena Yang Wenzo terluka berat oleh Cai Er, Dan Yi menerima tempat pertama di babak penyisihan. Secara alami kekuatannya tidak rata-rata. Mengikuti sinyal wasit, kedua pemuda memanggil tunggangan mereka masing-masing. Kedua belah pihak adalah langkah kelima. Jadi selain bersaing dengan kemampuan mereka sendiri, mereka akan bersaing dengan kekuatan tunggangan mereka. Seperti Long Hao Chen yang tidak menyelamatkan apapun dan memberikan segalanya, Yang Wenzo tidak akan menahan apa-apa lagi. Yang Wenzo hari ini masih mengenakan baju besi perak warna putih yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja itu adalah pedang yang berbeda dari ketika dia bertarung melawan Long Hao Chen. Sambil membawa seperti sebelumnya, di sisi lain armor Duan Yi berwarna hitam seperti perisai, dan pedangnya itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para ksatria. Senjata dan baju besi Duan Yi, tidak peduli benda apa itu jauh lebih tebal dari normalnya. Pada saat ini Long Hao Chen sudah lama tiba di sisi Cai Er, dan saat ini melihat dengan penuh perhatian pada pertempuran yang berlangsung di depannya. Dia belum pernah melihat gunung Yang Wenzo sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk mengamati. Mungkin itu karena Yang Wenzo sebelumnya telah mengalahkannya, tapi terhadap semua harapan, dia benar-benar berharap Yang Wenzo menang atas lawan. Pedang berat ganda berwarna emas memancarkan garis cahaya misterius saat mereka menebas di depan tubuh ekstragam emas yang bermekaran di atas Yang Wenzo. Lulu, ditemani jeratan panjang di antara teriakan mengejutkan di area istirahat, seekor Unicron tampil mengesakankan di depan umum. Seluruh tubuhnya berwarna putih salju, serulai di leher keemasannya, dan sebuah tanduk berbentuk spiral emas berdiri dengan bangga di atas kepalanya. Itu memiliki sepasang sayap berbulu besar. Sayap putih murni dengan pinggiran yang dilapisi dengan bulu emas. Tubuhnya memancarkan cincin setelah cincin cahaya kemasan di atas dan ke bawah. Itu sebenarnya Starlight Unicorn. Long Hao Chen telah jelas melihat keindahan jenis unicorn ini dengan matanya sendiri sebelum ditolak oleh Starlight Unicorn King. Menuju mereka yang disebut unicorn paling mulia, dia memiliki ingatan yang jelas. Dia benar-benar tidak mengharapkan gunung Yang Wenzo menjadi Starlight Unicorn.
Dasar Starlink Unicorn sebelumnya matanya memiliki lebar sekitar 3,3 meter dengan ketinggian 2,7 meter dan perlahan-lahan membuka sepasang sayap putih murni di punggungnya. Meski belum mencapai usia dewasa, unicorn ini masih sangat tampan. Diketahui bahwa Starlink Unicorn dipuji sebagai gunung yang terbaik untuk kesatria. Starlink Unicorn yang dimiliki yang telah mencapai dewasa, meskipun itu hanya akan menjadi binatang ajaib dari 8 langkah, memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan kesatria. Bahkan binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak akan bisa bersaing dengannya. Ini menyiratkan bahwa Yang Wenzo secara mengesankan sudah menjadi kesatria lintas udara. Duar. Sama seperti Lang Ho Chen mengagumi Starlink Unicorn, di sisi lain Duan Yi juga menyelesaikan summoner mount-nya. Dermaga Duan Yi jauh dari keindahan yang tampan dan mempesona Starlink Unicorn, tapi penampilannya jauh lebih menakutkan. Dengan tubuh yang besar yang melebihi 6,5 meter, ketinggian yang melebihi 10 meter, dan 4 kaki yang kokoh, itu menyerupai pil berselalar. Rambut panjang dengan warna merah yang tidak ditekan menggantung ke bawah. 2 tonjolan menonjol dari mulutnya. Tapi yang paling menakjubkan adalah bahwa tanduk merah emas keluar dari kepalanya. Ini Golden Horned Mammoth, atribut ganda api dan cahaya yang dipasangkan di puncak langkah ke-8. Tapi mammoth tanduk emas ini belum mencapai dewasa juga. Tubuh seorang dewasa Golden Horned Mammoth akan 2 kali lebih mengerikan daripada yang satu ini. Bahkan seperti ini, binatang mengerikan ini juga akan berada di antara puncak langkah ke-6 dan langkah ke-7, bahkan melebihi Starlink Unicorn dalam kekuatannya. Dalam pertandingan kemarin, tidak peduli apakah itu Lang Ho Chen, Yang Wenzo, atau Duan Yi, tidak satupun dari mereka mengungkapkan tunggangan mereka. Hari ini setelah mereka melepaskan tunggangan mereka untuk bertarung, keheningan menguasai platform. Meskipun Great Tempest lainnya tidak mau mengakuinya, mereka mengerti The Nine Tempest sepenuhnya layak mendapatkan tempat nomor 1. Tidak hanya seorang kesatria muda yang kuat, tidak peduli apakah itu Lang Ho Chen, Yang Wenzo, atau Duan Yi, semua bisa disebut sebagai kesatria yang bakat. Bahkan Han Yu yang bangga dan yang dilematis dengan Lang Ho Chen di babak penyisihan adalah seorang kesatria dari langkah ke-5. Ada juga seorang kesatria dari langkah ke-5 yang tersingkir di pertandingan kemarin. Bahkan Lin Xin, seorang kesatria wanita yang memiliki Rose Unicorn, juga masuk dalam 16 besar kompetisi ini. Jika bukan karena nasib buruk mereka dalam menggambar, mungkin pertandingan besok dari 4 besar akan menjadi monodharma dari kuil kesatria. Yang Wenzo memasang Starlink Unicorn dengan 1 langkah. Di sisi lain, mammoth tanduk emas benar-benar terlalu tinggi. Untuk melompat di atasnya, ini tidak terlalu realistis. Jadi Duan Yi tidak punya pilihan lain. Tanduk emas mammoth mengangkat kaki depannya. Duan Yi pertama melompat di atasnya, dan dengan lompatan berturut-turut, ia berhasil menaiki leher bertanduk emas mammoth. Meminjam kekuatan center, Starlink Unicorn membuka 2 sayapnya menjadi meluncur aula emas samar, terus menyebar dari kuku-kukunya, mengeluarkan perasaan yang mulia, anggun, mempesona, dan agung. Melihat penerbangan Starlink Unicorn, Lang Ho Chen hanya bisa mendengus dengan desus kekaguman di belakangnya. Yang Wenzo yang dipasang di atas Starlink Unicorn memberi kesan sebagai pangeran yang menunggangi kuda putihnya. Tapi tidak semua orang memujinya, setidaknya ada satu pengecualian. Melihat Yang Wenzo naik ke udara, Chen Ying-er yang duduk di samping Wang Yuan meringkuk bibirnya berkata, "Ketakutan, perhatian."